bisa dibilang apa? Ini museum atau apa nih, Mas Den? Rumah yatim piatu. Cerita-cerita zaman dulu, motornya kira-kira mau dihabisin atau udah mau punah, biasanya dibuang ke laut. Bener, ini kan dibuang ke laut. Aja. Akhirnya diajak ngobrol sama si begal itu, lama-lama dikasih kopi. Serius loh? Gue lihat kuntilanak, bener ini benar. Jadi pokoknya di Google tuh cuma dikasih jalan yang kalau Vespa nih. Merah, pas. Ini juga, wow. Kalau dilihat dari karakter warnanya, merah. Ini pasti sesuai, mobil juga merah. Sesuai pasti sama yang punya rumah ini. Ciri-cirinya, orangnya tua. Penyakitan, bengek, asma. Tapi prestasinya dong, biasa aja. Langsung aja kita ke dalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wede. Aduh, Denny Casmala. Ini si empunya bisa dibilang apa? Ini museum atau apa nih, Mas Den? Rumah yatim piatu. Karena suratnya ada yang nggak komplit. Itu. Oh gitu, tapi nggak apa-apa. Lu berarti kolektor Vespa ya? Ini kita ngomong Vespa dulu nih ya. Oke. Waduh, Denny Casmala. Ini ada berapa belas motor nih, Mas Den? Berapa ya? 1, 2, 3. Gue nggak mau. Yang kelihatan. Gue nggak pernah Nanti lu hitung aja sendiri. Pokoknya seinget gue sih, kalau yang di bengkel sebagian udah ngumpul sekitar 20-an lah. 20-an? 20. Ini lu ngerti semua mesinnya? Enggak. Ngerti dikit lah. Pokoknya kalau gue tuh sebenarnya gue pengguna. Jadi kalau motor nggak enak, masukin ke bengkel. Oh iya dong. Kenapa lu suka nyimpen bajai? Kenapa? Kan waktu itu kan bajai mau dihabisin kan? Oh iya. Jadi kan kalau denger cerita-cerita zaman dulu, motor yang kira-kira mau dihabisin atau udah mau punah, biasanya dibuang ke laut. Bener, ini kan dibuang ke laut. Kalau udah kepenuhan, terus akhirnya keluarnya 4 tak. Mumpung belum dijual, habis belum dibuang ke laut, gue beli. Oh, sempet diganti sama kancil ya waktu itu ya, yang biru kan? Ya, yang biru. Tapi kan bajai sekarang 4 tak, ini 2 tak udah nggak boleh gitu. Serius lu? Ini bajai ya? Ini bajai yang tahun 70-an, 60-an udah ada ini. Lu gimana belinya waktu itu? Kan belinya udah nggak boleh. Karena udah nggak dijual sih, karena suratnya udah diambil semua. Jadi ini emang udah nggak ada suratnya. Jadi gue beli bodi utuh, emang sehat. Mesin hidup waktu itu? Hidup, sehat, yang make tukang bajai temen gue, gitu aja. Dia mau jual, karena dia harus beli 4 tak. Berapa waktu itu lo beli? 3 juta. Serius lu? Iya. 3 juta? Lah kan dia beli bajai, dia jual 3 juta, terus dia bisa dapat motor bajai baru kan, buat DP gitu. 3 juta? Ya karena suratnya udah nggak boleh dijual juga. Lah ya enggak, ini kan buat koleksi kita juga kan, maksudnya ya lu sama aja lu jadi cagar budaya dong. Iya. Ya? Menyelamatkan aset. Ini anaknya Piaggio belum tentu tahu ini loh bajai. Belum tahu. Ya kan cucu ya, lu. Pokoknya yang lahir tahun 70-an, 80-an pasti ketahuan. Yang mungkin lahir tahun 2000-an mungkin udah nggak tahu. Lu nggak mau mencari helicak? Nah, ada hubungannya sama skuter. Iya. Lu tahu Lambretta nggak? Tahu dong. Lambretta itu kan helicak. Oh. Helicak itu kan depannya helikopter. Caknya becak. Tapi mesinnya bodi belakangnya Lambretta. Jadi Lambretta dulu mahal banget karena nggak laku, dibikinlah helicak. Gitu. Karena mesinnya kuat. Coba. Gitu. Netizen yang budiman, tahu nggak helicak seperti apa? Ngomong-ngomong, ini kita masuk ke segmen nanya mulu. Wah. Ini nama channelnya Ferry Mariadi Cuana. Oke. Apapun dijadikan cuan. Siap. Ini kembali lagi ke masalah helicak. Ini bajai. Nah, ini apa yang dikerudungin ini, sudah berhijab apa gimana nih? Coba ceritain, Mas Den. Ini sebenarnya motor baru, cuman karena desainnya lama. Dan ini motor apa ini? Udah langka. Wih, Royal Enfield. Ini kayaknya motor paling baru nih, paling mahalnya punya Denny Casmala nih. Ini yang bikin gue senang karena bentuknya cafe racer, jadi kayak motor balap tahun 60-an ya kalau. Iya. Keren banget nih, ada stikernya tuh, tulisannya tuh. Dan ini kelebihannya anti air. Ya emang iya. Nih lihat. Nggak apa-apa sih tuh. Nggak apa-apa. Gila. Wah, keren banget. Ini berapa cc, Mas Den? Ini 535. Oh. Ya.
Sebenarnya ya. Tahun berapa ini motor? Ini baru sih 2019 awal belinya. Wih. Tapi naksirnya gue udah 4 tahun lalu. Tapi kan belum punya duit dulu. Pelan-pelan gue nabung, nyopet, maling gitu. Beli ini duitnya. Itu kira-kira. Berapa inget nggak harganya waktu itu? Itu barunya 172 juta. Kan gue dapatnya harga friend ya. Rahasia lah, rahasia. Mas, ini paling jauh dipakai kemana, Mas? Wah, ini jauh banget nih. Wih. Pondok Indah. Pondok Indah. Karena biasanya cuma di komplek gitu. 2 kali kepleset juga nyampe Pondok Indah mah. Oh, tapi ini motor baru. Ini motor Erek King. Yes. Motor copet nih biasanya nih. Ini ya motor paling kenceng yang pernah gue punya dulu zaman SMP nih, ya kan. Erek King tahun 2007, 2008, sama 2007 yang sebelah situ. ada cerita apa Mas tentang Erek King, Mas? Pokoknya singkat cerita, gue tuh kan kalau kita ngomongin skuter Vespa atau Lambretta, ada style macam-macam, ada yang klasik, ada yang ori cat segala macam, ada yang suka balap. Iya. Setop-topnya balapnya Vespa, ternyata enak juga dibuat balap. Vespa? Vespa balap, jadi misalnya bloknya pakai yang buatan mana atau udah dikorek. Tiba-tiba ipar gue punya nih. Gue nyoba, kok bunyinya kayak Vespa. Ternyata lupa kayak Vespa racing gitu. Oh ternyata 2 tak, gue baru nge, iya Erek King 2 tak. Terus gue rasain, kok rasanya kayak Vespa, cuma bedanya bentuknya motor bukan skuter, bannya gede. Jadi gue lebih mikirnya lebih kepada kalau di gitar tuh playability mainnya enak, ini dikendarainya enak. Kalau Vespa bannya kecil, ini bannya gede. Jadi tiap ada lubang gue nggak takut, ya gue beli gitu. Oh gitu. Dan ini edisi terakhir. 2003 ini. 2007 sampai 2008, terakhir habis kan lampunya bulat. Kalau yang lama kan kotak. Ini 2009 nih. 2000 ini 2008, ini 2007. Udah bulat. Oh, kalau iya, yang tadinya kan sebelumnya kotak kan? 2006 kotak gitu. Oh iya. Ada juga yang benar-benar dari kayu, namanya kotak amal tapi. Itu beda. Oh, gila klasik banget ya. Sebenarnya ya klasik 80s lah kita nyebutnya, bukan Dulu klasik. saya sempat pakai juga Mas waktu tahun 8 sekian Black Engine dulu. Oh, waktu masih copet dulu ya. Ya, dulu masih di pasar Majestic dulu saya. Wah. Sebenarnya sih menurut gua nih motor nggak kenceng. Kenceng startnya doang. Jadi guet. Iya, ya tarikannya. Setelah di atas 670 ya paling 80 ya, gitu 90. Kalau Vespa lebih kenceng lagi bisa 120. Cuman kalau Vespa kan lemahnya di rem. Lo ngerem di HI berhenti di Monas gitu. Jauh banget. Kalau ini kan remnya bener. Oke, kita tinggalkan dari Yamaha nih ya. Yamaha. Waduh, ini apa ini? Ini Vespa apa? Ini Piaggio Liberty. Ini langka, ini 2002. Gitu. Skuter juga ya? Skuter. Cuma bannya gede. Oh iya. Ini yang bikin langka karena satu ini masih import pada saat itu. Terus gue punya komplit, ada ininya, ada ininya. Dari sini. Ternyata masih 14.000. Lu dapat dari mana nih? Waktu itu ada yang jual di daerah Pondok Cabe. Loh, ini Matic ya? Iya. Ini masih 14.000, ini benar kilometernya. Tahun berapa ini motornya? 2002. Jarang dipakai nih. Jarang dipakai. Ini juga anti air. Jorok ah. Gitu. Kalau ini ada cerita apa ini? Vespa ini Vespa apa Vespa namanya? Sprint. Ini generasi sebelum lari ke Vespa PX. Gitu. Apa PX? PX nih PX jadi. Oke. 78 ke atas tuh udah mulai kotak lampunya. Ini bentuknya masih klasik kan, tepung-tepungnya masih bulat-bulat. Kalau udah yang 78 ke atas sudah kayak gitu. Nah, ini Sprint tahun 78 tahun. Ini hidup semua nih? Hidup. Wah, semua motor gue hidup. Ada waktu itu salah satu Vespa yang ada lampunya di sini nih apa namanya? Itu Vespa VN, itu mahal sekali. Itu tahun 5 dari tahun 49 sampai 59. Ya, lampunya di sini kan? Iya, bulat gitu. Ada juga yang di kuping gitu, dicopot taruh kuping gitu. Siapa ini? Gitu. Ini Corsa. Orang nggak banyak tahu. Di Indonesia, motor Matic pertama itu adalah Corsa. Hah? Ini Matic. Lo cari, nggak susah. Matic dia cuma ada giginya 0 sama 1, udah. 0 tuh netral. Jadi kalau mau jalan cetek sekali, tinggal gini doang nih. Remnya? Remnya kan ini rem depan, sama kayak motor biasa. Iya. Ini rem belakang. Nggak ada rem kaki. Kalau Vespa yang di bawah 80 kan remnya di kaki tuh. Iya. Tuh. Itu. Tapi ini Vespa.
Bukan, ini setrika. Oh iya. Bukan, setrika. gue pikirnya ini Matic, gue pikir kan Matic. kayak Mio, kayak Honda Beat gitu Jadi kan. Matic pertama di Indonesia itu tahun 92 ini. Vespa Corsa namanya. Vespa Corsa. 12. Dah, 12. 0101. Kosong netral, satu jalan. Gue beneran nggak tahu nih mas. Dan ini pakai elektrik nih, nyalanya tuh. Udah pakai elektrik. Oh bukan di selahnya ada juga. selah juga ada. Double starter berarti. Double starter. Tahun berapa ini? Ini pertama kali keluar 92 dan ini edisi terakhir 2006. Oh 2006 masih produksi berarti kemarin. Dan sebenarnya udah hilang, tahun 97 udah hilang. Jadi ini udah rare dong hitungannya. Udah rare. Ini mahal banget sekarang. Dulu gue beli barunya itu 6 Lo tahun pertama? Iya, gue beli itu 6 juta dulu. 5,9. 2005. 2005 5,9. Gue bayarin 6 juta lo mau? Oh, jangan, 6,5 aja. Ini sekarang pasarnya tinggi. Ini 30 35. Wow. Sekarang ya ini yang 2004. Terus kalau mungkin kalau yang 92 sampai 97 tuh harganya ya di atas 20 juga. Ini Dua tak juga? Iya, 2 tak. Kenceng dong. Pelan kalau didorong. Iya mbak. Oh oke. Ini masih cat juga, masih orisinil. Dan gue seneng orisinil juga orisinil. Iya kelihatan. Nah ini Vespa apa? Ini Vespa PX pertama. PX itu apa? Ada PX tuh Oh, nggak ngerti lah. iya. PX lah. Piaggio Extra mungkin. Iya. Mungkin X gue nggak ngerti. Ini joknya lagi gue cabut, lagi gue modif. Aslinya tuh joknya kayak ini dua nih. Ini rata-rata cc 100 sekian ya? Ini 150. 150. Ini 125. Ini 150. Sprinter 150, ini 125, ini 150, 150, 150. Ini 82, ini 82, itu 89. Bedanya adalah kalau yang di bawah 85 kuncinya di atas. Itu kuncinya di bawah. Nah, Kunci stang. gua sering sekali melihat atau mendapatkan di pinggir-pinggir jalan nih Vespa yang lagi teguling nih. Gue sebutnya, wah ya lagi aborsi itu lagi keguguran. Dibuka-buka segala. Itu biasanya kenapa sih? Vespa tuh kan standarnya cuma tengah tuh ya. Kadang-kadang ada orang yang dicabut standar tengah. Terus kalau kita mau ganti ban belakang, kan mesti dimiringin. Emang begitu? Iya, jadi tepungnya diangkat, ya. Standarnya buat nahan di tanah, Iya. stangnya tempelin di apa. Jadi bodinya nggak lecet. Oh. Waktu dia teguling itu bodinya nggak kena. Jadi kalau dia nyabut ban, Iya. dimiringin, kan tinggal dibuka. Nah, gitu. Oh. Rata-rata gitu. Kalau miring ke kanan, biasanya ban kempes. Oh ini ada ban serepnya? Ada sebelah kiri. Kalau miringnya kiri, biasanya orang sakit perut, nggak tahan. Tinggalin gitu. Gue serius, ini emang ada ban serepnya kalau Ada, Vespa semua ya? Vespa di kiri, ban serepnya. Ini juga ada nih, tuh. Oh gue nggak tahu, oh iya. Tuh. Kalau ini enggak, yang tua enggak, yang PX semua di kiri. Wih, asik juga ya. Tapi sebenarnya Vespa klasik itu ada ban cadangannya di belakang. Kalau nggak di depan. Tuh kayak itu tuh. Tuh. Oh Tuh, iya. VBB. Yang ini nih. Ah, itu. Di depan. Vespa ada ban cadangannya. Tapi kan sekarang udah zamannya tubeless, jadi udah nggak pernah kepake. Gue baru tahu loh kalau Vespa itu ada ban cadangannya. Keren Ya. juga ya. Jadi zaman dulu memang sudah dipikirkan bahwa memang Vespa harus ya ban kendaraan harus ada cadangannya. Ya. Kenapa lu nggak incer dari warna merahnya? Lu sukanya dari dari apa? Sebenarnya gue emang paling suka warna merah. Semua motor gue tadinya merah semua. Oh. Karena ekonomi lemah sekali lagi dijual. Jadi orang nggak banyak tahu. Gue tuh kalau punya uang belinya Vespa. Oh. Jadi Vespa itu ya ini duit gue ini. Investasi lah, ini harta jadi lu di sini. Kalau gitu gue butuh duit ya tinggal gue jual. Tinggal Minimal jual-jual, balik ya. modal ya. Untung 1 juta lumayan. Kalau 2 juta alhamdulillah. Tapi cepet nggak sih lu mas? Kalau misalnya kita mau jual Vespa tuh? Cepet sih karena orang tahu kalau gue pemakai bukan penjual. Jadi tiap gue beli Vespa pasti gue benerin dulu tuh. Minimal keluar 1 juta lah. Turun mesin apa segala macam. Nih Mas Den, dari sekian banyak ini tahun berapa? Ini berapa ya? Tahun berapa nih? Ini tahun 65. Tahun 65. Dari sekian banyak motor Vespa lo yang lu sayangin, yang paling lu sayangin yang mana Mas Den? Sebenarnya kalau gue sih nggak ada yang sayang. Ini cuman benda mati sih menurut gue. Mungkin kalau gue jelasin lebih banyak nilai historinya kenapa. Historinya kenapa? Yang mana? Ini menurut gue ini motor gue yang paling jauh nih. Mana? Ini Lu udah- waktu itu pakai ke Bandung tuh yang ini ya?
Bukan, Yang ada motor lagi. baik bukan ini? Itu lagi di servis. Oke. Ini udah nyampe Lampung, udah ke Bromo juga sekali bolak-balik. Oh iya? Udah ke Bali. Dari Jakarta ke Bromo. Bukan, dari Surabaya. Iya dari Jakarta pakai nanya. Gokil. Ya pokoknya. Tapi kan kalau Vespa mindsetnya bukan kayak motor gede yang sekali jalan bisa sehari nyampe. Iya, berhenti dulu kan. Gue nyantai gitu. Jadi kalau pakai Vespa gue touring berhentinya ya di pom bensin. Betul. Gitu-gitu. Hotel Itu kalau nggak Pertamina. punya duit. Iya. Kalau ada sponsor di hotel gitu. Wah, asik juga ya. Jadi ini ceritanya ya. Tapi gue nggak bilang ini gue bakal sayang. Ya sayang kalau misalnya dia nggak sehat. Iya. Benar. Jadi benar. buat gue sayang tuh artinya motor harus sehat. Tapi kalau yang gue jual aja. paling tua lu milikin yang mana? Yang paling lama lu milikin di ruangan sini? Yang paling lama. Ini kita berbicara yang di ruangan sini ya, karena ini rumahnya Mas Denny Casmal ini isinya Vespa semuanya, motor semuanya. Lebih banyak piring daripada Vespa. Motor gue sih rata-rata, mungkin bukan paling lama. Minimal gue piara Vespa itu 3 tahun baru gue jual biasanya. Yang mana? Yang paling tua, yang paling lama lu yang pegang? paling lama gue pegang ya. Paling lama gue pegang ini nih. Itu kan. Ini 14 Beberapa tahun. kali soalnya pas kita lagi meeting motor baik, lagi ada show motor baik, selalu bawa yang merah. Cuman gue nggak terlalu hafal yang mana. Ya, yang ini warna merah. sering gua- Yang sering lu pakai nganterin anak sekolah sama Basari. Ya ini sama yang mana ya? Ini kan yang merah kan. Sama ini, sama ini. Ini sama ini. Ini. Gue seneng banget ini karena catnya orisinil. Itu Iya. mesinnya masih orisinil, belum pernah turun mesin. Wow. Ini belum pernah turun mesin. Berarti bisa dibilang yang Tapi bini gue udah turun mesin 3 kali. ya itu kan Lahiran lahirin. maksudnya. Iya. Wah, bisa dibilang yang paling ya original ya ini ya kalau secara Kalau body secara, mah. tapi sebenarnya semua original kecuali ini. Ini sebenarnya original tadinya catnya merah. Gue cat lagi merah. Ya sayang Mas, tingkat originalnya jadi berkurang iya, kan. Makanya gue nyesel. Setelah itu Vespa gue nggak ada yang gue cat. Iya, mendingan buluk aja nggak apa-apa. Tapi kan kayak gini nih. Iya, nilai historinya bagus. Nilai historinya ada nih. Ya kira-kira gitu. Mas, gue ini belum pernah sih dulu belajar Vespa itu waktu zaman SMA tahun 92 91. Naik PX pasti ya, gini-gini ya. Gue lupa deh. Gue lupa warnanya waktu itu warna biru begini nih. Tapi bukannya telur ya, ini kan nyebutnya orang telur asin. Ini sebenarnya Vespa tuh banyak macam-macam. Ada yang bentuknya sama, tapi speedonya kotak atau bulat beda lagi. Kotak. Ini kan kotak nih. Kotak. Ini namanya Vespa VNB. Kalau bulat ada VBB, ada lagi apa gitu, ada VBC, banyak Nih, macam. gue inget dulu matiinnya itu di telang Oh sama ya? Iya. Iya berarti ini berarti. Ini ya. Ini tahun berapa? Ini tahun 65. Iya. Ini Vespa bulat terakhir 65 gitu. Sebelumnya, setelah itu jadi sprint 66, 67, 68 dan Enggak. Yang ini waktu itu Ya, berarti warna biru. Lo mesti coba ini. Ini motor mesinnya standar nih. Belum pernah turun mesin. Ini standar nih ya. Standar. Karbu semua masih asli. Kayak muka yang punya ya. Boleh nyoba Mas? Boleh, tapi jangan dibeli. Kecuali cocok harganya. Alah 2 juta aja. Gua keluarin dulu ya. Iya dong. Ini Vespa kecil jarang. Oh. Bisa Mas keluarin? Bisa. Ntar dulu sebentar. Sebelum lu keluarin ini, lu ceritain dong. Waktu itu kan ada cerita tentang anak lu yang malu gara-gara lu bawa bajai apa gimana? Oh iya, jadi pokoknya intinya ya bukan menghina sebuah pekerjaan ya, profesi orang beda-beda. Iya. Jadi anak gua soalnya SD nih. Ya. SD. Yang mana nih anak lo? Dua-duanya. Yang ketiganya masih kecil. Pokoknya mereka tinggal sekolah di SD, kebetulan pekerjaan orang tuanya ya ada petugas kelurahan, ada yang berdagang gitu ya. Bukan swasta lah yang mungkin orang tuanya lebih pekerjaannya secara ekonomi lebih tinggi nilainya. Iya. Jadi anak gue dari awal supaya bergaul dengan orang-orang Siapapun. Siapapun. Iya. Mulai dari yang paling rendah sampai ke paling tinggi gitu ya. Secara pangkat sama secara ekonomi. Nah, gue beli ini adalah gue mau ngedidik anak gue juga sebenarnya. Gue tiba-tiba mau jemput anak gue gitu. Gue jemput anak gue nggak bilang kalau gue beli bajai. Pulang sekolah jam 10. Gue jemput. Pas gue jemput, gue telepon anak gue. Papa di depan nih. Papa di mana nih? Padahal motor gue udah masuk. Tuh temennya pada teriak, oh ada bajai. Gitu. Terus pas keluar gue gitu, anak gue nangis. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak mau kelihatan bapaknya miskin. Sementara teman-teman anaknya seneng, woi keren ada bajai. Gue bilang anak, ayo siapa mau naik bajai. Akhirnya teman-teman naik, ada kali 8 orang yang naik. Ada yang di bonceng om, ada yang depan, anak gue ngeliatin.
Oh, pada ternyata nggak mau. bangga. Ya udah naik bajaj, ya udah. Ayo Dio naik. Kayak Dio di depan, anak gua yang kelihatan juga naik. Nah, sejak itu tiap nganterin sekolah, gua pasti naik bajaj selama 6 bulan. Dan gue sengaja pakai celana pendek, terus pakai handuk, pakai topi. Tapi ada yang berhentiin lu nggak pada saat itu? Ada. Dia nggak tahu Dani Casmala. Pernah juga ditangkap gua. Pak, bajaj udah nggak boleh lewat ini, apalagi Tangsel nggak boleh. Pak, saya cuma koleksi bukan kayak gini, koleksi motornya bagus. Ya muka aja saya miskin-miskinin, saya bilang gitu. Saya mau koleksi Pak, nih foto saya. Oh dia baru tahu gitu. Ya cuma dananya juga kayak jangan tukang bajai. Iya, gitu. wajah lu juga sih memang cemong-cemong. Jangan sekarang. Dulu juga kayak gini kan? Hancur juga. Ya, keluarin lah. Oke. Oke. Awas. Dicek dulu ada bensinnya nggak nih? Tadi gue nyalain 2 minggu lalu nih. Oh ada. Nah enaknya Vespa, orang nggak banyak tahu. Ini 2 tak. Dia olinya tuh jadi satu sama bloknya. Bensin. Sama bensin. Jadi lo nggak nyalain berapa lama pun nggak perlu perawatan. Nggak perlu lo panasin. Karena ketika lo nyalain udah pasti bensinnya muter. Itu apa tuh? Ini gue buka dulu nih. Ini bensin. Apa? Oh, keran bensin itu? Keran bensin gue buka. Ya ini cuk gue tarik. Nggak gue selah. Udah nyala. Mati deh. Keran bensin belum turun. Ya. Bisa. Macet. Don't try this at home. Udah. Cobain. Boleh. 1, 2, 3. Oh, 2-3-nya ke depan ya? Ya, ke belakang dulu, ke belakang. Oh, ini ada nih. 1, ya. Remnya kaki ya? Remnya ya, kaki kan. Wah, pas merah tuh. Sorry. Ini matiinnya yang ini ya? Ini? Kanan, siap. Nah, gitu. Lu nanya dong, kenapa nih, Lang? Iya, ini kenapa nih? Sepedanya aja 2 juta. Ini dicongkel orang? Iya. Serius lu? Lagi parkir congkel orang. Nah, sekarang gue udah beli nggak gue pasang. Kecuali ada acara Vespa gitu ya. Speedonya aja dicongkel orang. Dulu gue pernah ngeliat, nggak dulu sih, waktu itu sempet ngeliat kakak Sleng tuh pakai Vespa juga ternyata ya. Iya. Anak-anak itu abang hobi Vespa. Vespa tua tapi bukan yang Sama kayak gini. Iya, PBB. yang kayak gini bukan Vespa yang pencet matic Ya, gitu. bukan Vespa tua. Vespa klasik juga dia pakai. Makanya ini kan kalau kita ngomong Vespa tuh kan skala sosial, ini kan lebar sekali. Iya. Dari yang Gokil. kaya-kaya banget, dari yang sederhana juga ada. Kakak Sleng bro, pakai Vespa, gue berapa kali ketemu. Wah, Kan gue ikut di komunitas Vespa balap. ada Vespa balap juga. Ada. Kelas VBB juga ada, kelas PX juga ada kelasnya. Bukan dibuat jalan raya. Vespa Karena Vespa kalau di di kolek-kolek tuh ya, lu bisa sampai 130, 140 Kenceng juga ya bisa. berarti. Gitu. Ada yang sampai 200 waktu itu gue lihat. Tapi malah sempat ada, gue beberapa kali ketemu tuh di Taman Mini, di daerah Taman Mini di mana suka ada Vespa yang tiduran, terus yang stangnya begitu. Oh, kalau kita nyebutnya ini Vespa apa namanya? ada Vespa Reggae, ada Vespa Red, Vespa Iya, Tikus, ada yang Vespa ditempel. Gembel, segala Iya, di macam. gembel yang ditempelin sampah-sampah lah itu. Kok gue banyak cerita sih kalau orang-orang kayak gitu. Mereka mindsetnya benar-benar hidupnya di Vespa mana-mana. Mereka Iya, ada kayak kamarnya. Iya, mereka tinggal di situ. Dan mereka cari duitnya biasanya entah jadi tukang parkir, ngisi bensin tuh kadang-kadang mereka mesti kerja dulu di situ. Ngapain? Misalnya kayak bersihin mobil orang, dapat duit dia isi bensin, jalan lagi. Hidupnya kayak gitu di jalan. Gue pernah jalan bareng sama mereka ke daerah Anyer. Jadi singkat cerita pokoknya
kita mau berenang di Anyer, gue perhatiin kok nggak ada yang mau berenang. Ternyata ada tiket masuk 10.000, mereka nggak punya uang. Ya gue refleks aja, gue bayar 10.000, kok nggak ada yang berenang. Nggak ada yang masuk. Gue tanya gitu. mau kemana? Ntar om, cari uang dulu. Oh mereka kerja rupanya. Terus cari uangnya ngapain? Ya udah, ada yang dorong bersihin mobil orang, ngelap, nyuci, Jasa pokoknya. biasa tukang parkir, jasa lah. Wow. Yang lebih lucu lagi adalah gini, ketika gua kan gua berenang di Anyer tuh, Oh, temen lo ya? Ranking. gua lagi berenang, gua nyawa ban dong, Iya. ban gede, gua Ban nyawa gede. gua berapa, 20.000 lah, gua pakai ban, berenang jam 8 pagi lah, gua nggak lupa deh, gua doang nih, yang lain coba berenang di laut. Oke, kira-kira setengah jam gua pakai, dah pakai nih ban, pakailah. Mereka berenang sampai jam 5 sore, bannya gantian. Gara-gara Nggak punya uang, nggak punya yang beli ban, nyewa ban. Terus makannya gimana mereka? Ya udah, makan, lapar kan. Ya mereka duit seadanya lah. Salah satu cerita yang lucu lah. Kita ke restoran Padang tuh nggak ada yang mau berhenti. Nggak enak, ya udahlah. Tuh gue bayarin deh. Nggak usah, kita kebersamaan. Karena punya rokok aja bagi-bagi, modelnya gitu. Kebersamaan gimana? Orang lapar kebersamaan tuh Ya gimana? maksudnya kalau nggak punya uang ya jangan makan, cari yang murah lah gitu. Ya udah, gue paksain, gue lapar banget nih. Ya udah, makan restoran Padang. Kita siapin nasi, ada 12 Vespa red lah. Cuman pakai bumbu doang. Jadi kayak gitu, hidupnya kayak gitu. Kita mau nginep di mana nih? Kita nginep di daerah mana? Gue lupa tuh pokoknya di deket, gue lupa namanya tuh, Rengas Dengklok apa lupa ya. Udah nginep ada rumah. Iya. Jalanlah kita 12-14 motor. Nyampe di sana, rumah kebayang kayak apa dong? Iya. Apa? Kira-kira gimana? Ya rumah lah kayak gini, hunian yang nyaman, tiduran, bersih, Udah tahu? kamar mandi apa? Ternyata rumah kosong. Rumah kosong 3 lantai gelap, kita tidur di sana. Nggak ada alas. Dah. Debu. Ya kayak gini nih, kayak rumah kosong kayak gini nih kira-kira nih. Kayak gitu. Terus kamar mandinya gimana? Ya nggak ada air ya. Ya ada air timbaan. Kalau gitu-gitu. gua zaman dulu, kalau touring tidurnya ya di pom bensin gitu ya. Loh, itu waktu perjalanan kita ke sana juga sama, tidur di pom bensin, tidur di mana. Tapi kan pas malamnya, udah waktunya mepet tidur, jam 10 kita baru dapat itu. Rupanya ada teman punya rumah kosong, menyediakan rumah kosong, bukan rumah dia, emang rumah kosong. Sialan juga tuh temennya. Gue tidur di lantai 3, ceritanya gitu. Anjir. Kamar rumah kosong. Ih, serem dong. Gue refleks kan udah capek, nggak tahan. Gue tidur kira-kira setengah jam lah. Jam 12 tuh gue bangun. Kayak ada yang godain, begitu nggak ada orang. Aduh, malas juga lantai 3. Itu ceritanya pokoknya. Tapi namanya udah capek mah apa juga dijadiin ya. Karena gue takut, akhirnya gue terpaksa pulang jam 12 malam ke Jakarta. Gue naik Vespa sendirian, naik Vespa ini ceritanya. Makanya gue sayang Vespa ini. Udah nemenin gue di tengah hutan malam-malam, jalan, terus gue ngeliat pocong, gue ada bega segala macam. Ya, karena gue nggak bisa tidur, ya gue pulang aja. Gue inget banget, gue baru lahiran. Ini bini gue baru lahiran. Yang ketiga. Oh, baru yang dulu inget Iya, ya? baru dong. Ya itu. Gue pulang lagi nih malam-malam. Dikasih Google jalan yang ternyata nggak ada lampunya, jadi sendirian gue jalan. Halo gila lo. Ya gue seneng aja, ya udah biasa sih. Gue mau kalau gitu bukan aku suka inget anak bini. Gue mikirnya gini, simple sebenarnya. Motor Vespa masa mau dirampok sih gitu. Iya sih. Di daerah satu, Iya. kedua gue juga dananya padanya. Gue sempet ada begal minta handphone. Terus? Tapi gue feeling ya, pas gue ngisi oli samping, isi bensin daerah mana, 2 jam kemudian gelap-gelap, handphone gue taruh di dalam pojok sini yang paling ujung. Oh, diumpetin nih pokoknya. Ada handphone, kita nggak ada handphone. Terus ini gimana? Ya udah, asal nyala aja. Akhirnya ajak ngobrol sama si begal itu, lama-lama dikasih kopi. Serius lo? Iya. Wah, keren ya. Jadi ngobrol ya udah. Vespa nih ya. Oh, lo mau rampok apa? Duit kagak ada. Gue bawa duit waktu itu bawa 200.000. Tapi kan gue taruh sepatu gitu-gitu, gue feeling lah gitu. Iya. Ada cuman 20.000. Udah jangan diambil, kasihan rumah Jakarta tuh. Gue bilang istri gue habis lahiran gini-gini, gue harus pulang. Oh ya udah. Oh, nggak satu orang, teman-teman. Banyak, ada 4 orang. Jadi gue masuk. Habis nonton YouTube ini nyesel tuh ya? Bener. Habis nonton Ferry Maria di Cuano, tuh begal nyesel. Ternyata nih orang bukan orang susah, motornya juga banyak. Terus Wah, asik juga ya. macam-macam. Gue juga lihat. Gue lihat kuntilanak. Benar ini benar. Jadi pokoknya di Google tuh cuma dikasih jalan yang
Kalau Google tuh ada kalau merah tuh macet kan. Ya, ya. Ada kuning. Kuping tuh kuning tuh rupanya gelap banget. Jadi kalau lampu gue matiin, udah aja gelap. Nggak ngeliat apa-apa. Nggak ngeliat apa-apa. Sementara lu juga mati. Ini juga waktu itu belum pakai halogen. Oh, sombong banget pakai halogen. Ya, halogen murah, cuma 60.000. Itu gak kepikiran kan, gue jalan sama anak Vespa Red, pokoknya asal jalan aja lah. Gue pikir motor gue udah paling bagus, yang lain lebih hancur. Kalau kata mereka yang penting nyali gitu, ya udah. Bonek. Jadi pokoknya Bonek intinya ya itu, gue lihat kuntilanak terbang itu coba merinding kalau inget tuh lihat tuh. Gue nggak bohong tuh gue merinding tuh. Iya, burik. Ya, pokoknya inget lah. Terus yang terakhir gue lihat pocong. Jalan gitu, tapi gue feeling nggak mungkin pocong. Begitu deket gue gas, pocongnya mundur. Serius lu? Gue yakin dia mau rampok. Oh. Jadi gue inget banget, gue nggak bakal lupa tuh. Jalan gue tuh cuma 1,5 meter kali ya. Kanan kiri tuh sawah, gue nggak tahu sininya pokoknya pohon-pohon tinggi-tinggi. Itu 2 jam 3 jam, kok nggak sampai jalan mana gitu. Pokoknya singkat cerita, gue jam 12 sampai Jakarta setengah 6, hampir rumah setengah 6. Sampai jam subuh. Gokil, sendirian. Terus jalannya itu, ternyata jalan itu jalannya truk buat ngambil pasir di laut. Jadi jalan tuh Hancur, Bang. hancur banget. Udah shock gua hancur. Pakai ini? Iya. Wah, gila. Udah shocknya dua depan belakang hancur waktu itu. Kan gue punya cerita motor ini. Tapi lu nggak pernah bermasalah mesin ya motornya? Gue selalu prepare lah, kita kan anak motor. Gue bukan yang tiap mau pergi jauh pasti mesin gue cek dulu ke bengkel, ganti oli segala macam, rem gue pikirin. Cuman waktu itu gue belum ganti shock karena tokonya tutup, mau ganti shock. Tapi lu emang sengaja naruh motor sih, naruh rokok di sini. Oh, ini mertua gue pasti ini ketahuan nih ngerokok nih. Gue nggak ngerokok. Hop. Kira gitu. Oh Kosongnya gitu. Enggak kayak gitu. Jadi ini motor memang banyak sekali jadi. Itu temen lu juga bukan? Ini pacarnya pembantu gue kayaknya. Nggak apa-apa, kasihan. Bang. Ya, jadi tiap motor So my punya cerita, boy. ini salah satu yang menurut gue yang Tapi ini serem juga loh. Ini mulai dari nemenin lo ngelihat kuntilanak, dibegal, sampai dicongkel kilometer sama malingnya. jadi ya nilai historinya. Tapi gue nggak bilang gue nggak sayang. Kalau ada yang mau beli ya nggak apa-apa. Iya, Pas iya. gue juga lagi nggak punya Toh duit. banda lah ini kan namanya. Nggak apa-apa. Demi menyelamatkan nyawa juga misalnya emang pas Tapi ini juga kebutuhan. secara motor nih, gue tahu sejarah ya motor gue nih. Dari belum gue cet, nggak ada karatnya, emang bagus motor Emang ini. bagus ya. Ini masih Itali ya? Ini rengas dengklok. Enggak kan sekarang suka ada tuh Vespa. Vespanya Vespa Vietnam apa? Itu kan yang Matic. Kalau zaman dulu semua Itali. Oh gitu. Paling nggak assembling ya, maksudnya mungkin kalau setahu gue kepala sama mesin tuh semuanya masih Itali. Kalau kayak kaki Kalau kan ban mah Jepang ya. Jepang ya gitu-gitu. Gila. Lu pernah bermasalah dengan polisi nggak? Mengenai surat, kelengkapan? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Sama sekali gue Nggak pernah ditangkap. diberhentiin? Sekali ya pernah ditangkap, pernah. Berapa kali tapi begini. Berhenti gitu. Ini berhenti begini. Cuma mau nanya, tahun berapa ini mas? Serius lu? Sumpah. Serius lu? Nggak pernah. Respect ya polisi juga ya. Ya karena ya mungkin orang tuanya anak Vespa. Benar. segala macam. Pernah Atau juga dia juga salah satu penggemar Vespa mungkin ya. Ya mungkin. Bapak polisi dan juga ibu polisi Polantas, respect. Pernah juga platnya STNK-nya ini kan habis nih 2019. nih. Iya. Tahun lalu ditangkap juga. Pak ini platnya habis. Iya. Saya juga anak Vespa, hidupin lah Pak, cuma gitu doang. Iya. Ya, Pak, belum punya rezeki, ya segera hidupin. Ya udah jalan Iya. hati-hati. Karena- Ntar ya foto dulu ya. Udah. Respect. Ini nih, Polantas Republik Indonesia tuh banyak sekali namanya bisa penyelarasan gitu terhadap Dia kami tahu para susah. pengguna. Dia Iyalah. tahu susah ya pakai Selain Vespa. itu juga ngeliat muka lu nggak ada duitnya, nggak bisa ngidupin beginian, gitu. Aduh. Tapi memang gue juga kan pakai motor tua gitu. Setiap ketemu polisi juga sebelum mereka menyapa kita duluan yang menyapa mereka. Gitu. Kan namanya polisi kan tugasnya memang mengayomi masyarakat, mas. Iya. Biar gimana juga. Keren ya. Kalau menurut gue yang penting kalau ketemu polisi ngaku salah aja. Betul. Ya, kalau salah ngapain? Apalagi kita sampai ngumpet-ngumpet. Ya yang penting kan kita tidak bawa macam-macam narkoba, nggak bawa apa-apa. Gue pernah. Gue pernah sempat ditangkap polisi tuh. Udah pakai helm, bawa Pakai SIM, helm? STNK sama masih STNK. ditangkap juga. Kenapa? Nggak pakai celana soalnya. Soalnya jijik. Jijik. Ya udah Mas Den, ini kalau misalnya nih ada yang nanya dijual berapa, lo nyebut angka berapa?
Nggak tahu sih, kalau setahu gue sekarang pasarannya Vespa lagi bagus nih. Yang VNB itu mungkin bisa 70-80 juta. Ini? Tapi ini VNB 6, kalau VNB 1 ya mungkin 70-80 juta, ada yang jual 100. Ini paling jelek 50 juta lah. Paling jelek 50 juta. Bingung kan? Gue juga bingung. Karena menurut gue sih masuk akal, karena Vespa itu kan udah nggak produksi lagi. Dan penggemarnya dari tua sampai muda. Yang anak muda udah pasti bapaknya ngerti. Sorry, Vespa udah nggak produksi lagi di Italinya. Produksi yang klasik ya, Iya, iya. udah enggak. Yang Matic sekarang. Nggak ada. Yang Paling gini banyak udah nggak Vespa produksi klasik lagi. tuh di Indonesia di dunia. Oh, gitu. Dan spare partnya, kenapa menurut gue Vespa ini masih nggak bakal mati? Karena spare partnya ada KW1, KW2, ada Ori 1, Ori 2, ada balap, jadi bisa di macam-macamin. Berarti mereka masih produksi kalau untuk spare partnya? Kalau setahu gue negara paling banyak dengan konsumen otomotif terbesar di dunia Indonesia. Semua motor ada, mobil ada semua. Iya sih. Nggak mungkin spare part nggak ada. Dan orang Indonesia pinter ngakalin. Iya. Yang di Medan tuh motor-motor apa tuh yang buat apa yang angkot tuh? Bentor ya? Itu kan motor tahun 50-an. Iya, iya. Masih di, Tapi sekarang sudah jadi cagar budaya. Iya, iya. Itu wah keren juga ya. Guys, kasih informasi dong. Kayaknya gue akan mencoba beralih ke Vespa nih. Ini aja nih, Kira-kira. ini manual 52,5 deh. Mas Den, satu kalimat terakhir deh untuk penonton Ferry Maryadi Channel di rumah. Mas Denny ini kan bisa dibilang Ya. Mas musisi, Ya. pencipta lagu, aranser, pemain band juga, pemain gitar, tapi kolektor Vespa juga, kolektor motor-motor banyak. Satu kalimat untuk bisa memotivasi para pemuda di rumah agar bisa menjadi seperti seorang Denny Casmala, silakan. Nggak harus jadi seperti gua sih mungkin ya. Mungkin kalau menurut gua manusia harus berbuat baik sih. Karena berbuat baik itu kayak nabung, kita nggak pernah tahu ada apa nanti di akhir peristiwa kita. Jadi apapun hidup kita, pekerjaan kita, selama berbuat baik nggak usah takut hidup ini susah. Dan gue percaya ada yang bantu. Wah, Dan kalau ada hobi yang positif, ya lakukanlah. Jangan hobi jangan setengah-setengah. iya. Lu suka Vespa ya tamatin Vespa. Dan kalau bisa berinvestasi dengan sesuatu yang benar. Jangan sampai lu beli barang yang nggak bisa dijual. Betul, betul. Buat gue itu penting. Benar-benar. Jadi berbuat baik dan berinvestasi dengan benar. Ya. Dan alangkah bahagianya hidup kita ketika hobi kita itu bisa menghasilkan uang. Ya, Betul itu Mas benar Den ya? banget, ya. Oke, saya Ferry Maryadi, Denny Casmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.